Masuk dulu. Di share ke teman-teman kelas 9 ya. Assalamualaikum. Dikirim ke grup kelas masing-masing 9A, B, C, D, yuk. Waalaikumsalam. Maju satu langkah jika waktu kecil sudah tidur di kamar ber-AC. Maju satu langkah jika waktu kecil pernah naik pesawat. Maju satu langkah jika waktu kecil pernah diantar jemput sekolah naik mobil. Waalaikumsalam. Yuk di. Maju satu langkah jika waktu kecil pernah menginap di hotel dengan orang tua. Maju satu langkah jika waktu kecil sering makan di restoran dan jalan-jalan. Maju satu langkah jika waktu kecil membantu orang tua cari kayu bakar untuk memasak. Maju satu langkah jika waktu kecil kamu pergi ke sekolah selalu jalan kaki setiap hari. Maju satu langkah jiwa. Waalaikumsalam. Hanya dia melihat teman jajan karena tidak punya uang saku. Yuk, sudah 80. Bagus. Nonton lagi ya. Maju satu langkah jika waktu kecil sudah tidur di kamar ber-AC. Maju satu langkah jika waktu kecil pernah naik pesawat. Maju satu langkah jika waktu kecil pernah diantar jemput sekolah naik mobil. Maju satu langkah jika waktu kecil pernah menginap di hotel dengan orang tua. Maju satu langkah jika waktu kecil sering makan di restoran dan jalan-jalan. Maju satu langkah jika waktu kecil membantu orang tua cari kayu bakar untuk memasak. Maju satu langkah jika waktu kecil kamu pergi ke sekolah selalu jalan kaki setiap hari. Maju satu langkah jika waktu kecil hanya dia melihat teman jajan karena tidak punya uang saku. Nonton video sekali lagi ya. Maju satu langkah jika waktu kecil sudah tidur di kamar ber-AC. Maju satu langkah jika waktu kecil pernah naik pesawat. Maju satu langkah jika waktu kecil pernah diantar jemput sekolah naik mobil. Maju satu langkah jika waktu kecil pernah menginap di hotel dengan orang tua. Maju satu langkah jika
sering makan di restoran dan jalan-jalan. Maju satu langkah jika waktu kecil membantu orang tua cari kayu bakar untuk memasak. Sampun. Sampun. Maju satu langkah Ini jika lagi waktu ngopi. kecil kamu Ngopi pergi dulu. ke sekolah Bismillah. selalu jalan kaki setiap hari. Maju satu langkah jika waktu kecil hanya dia melihat teman jajan karena tidak punya uang saku. Oke, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita kirim doa dulu untuk Bapak Imam Asy'ari. Semoga Bapak Imam Asy'ari almarhum, Bapak Imam Asy'ari SAG, diberi ketenangan di alam barzah dan mendapat kelapangan kubur. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin sholihah wa ala niyatil qabul khusulil ma'mul wa ijabatil mas'ul. Uson ila ruhi Bapak Imam Asy'ari. Ghafarallahu lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku yang saya cintai, kelas 9, hari Senin besok pukul 10 sampai 11.30 kita akan melaksanakan tes asesmen sumatif akhir semester 1. Semoga kelas 9 nanti bisa mengerjakan tes atau mengerjakan asas 1 diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Pak Guru akan membahas tentang kisi-kisi saja langsung ya, untuk bab 3 dan bab 4 nanti sekalian membahas kisi-kisi. Silakan disediakan modulnya, diambil modulnya. Nanti teman-teman yang tidak ikut live dikabari agar membaca kisi-kisi secara detail, karena soal yang dibuat oleh Pak Imam kemarin itu sama persis dengan kisi-kisi. Sebentar, lagi tak cari dulu ya. Langsung saya putar kameranya biar lihat.
Untuk kisi-kisi yang pertama, silakan dibuka bab 1 Quran surat Al-Mujadilah. Silakan dibuka bab 1 Quran surat Al-Mujadilah. Halaman ini ya. Bisa dilihat. Nanti di soal nomor 1 surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Az-Zumar ayat 9 akan ditanyakan tentang kelengkapan surat. Jadi ditulis suratnya, tapi ada kalimat yang dibuang. Nah, silakan nanti anak-anak bisa melihat di LKS. Jadi itu untuk nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1 dan nomor 2. Jadi kelengkapan ayat itu yang nomor 1 ya. Dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 58 dan Az-Zumar Quran surat Al-Mujadilah 11 dan Az-Zumar ayat 9. Jadi yang ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu syuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Itu surat Al-Mujadilahnya. Kalau Az-Zumar amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahzarul akhirata wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi dibaca ulang berkali-kali. Nah, nanti di antara 2 surat itu yang keluar dengan kata yang dihilangkan, nanti kamu memilih untuk melengkapinya. Untuk yang nomor 2 bacaan wakaf, hukum bacaan wakaf. Nanti ditanyakan hukum bacaan wakaf. Seperti hukum bacaan wakaf ya. Silakan dibuka di dalam modul halaman 12. Silakan dibuka. Nanti ditanyakan hukum bacaan antara wakaf lazim atau adamul waqi atau wakaf mutlak atau wakaf jaiz, mujawaz atau wakaf kila, wakaf aula. Itu begitu. Silakan nanti
buka ya, halaman 12 itu soal yang nomor 2. Terus waqaf wasol, waqaf aula, waqaf alaihi waqaf atau waqaf saktah. Waqaf saktah itu yang berhenti sebentar tidak bernafas, lalu dilanjutkan ayatnya. Kalau dalam surat Yasin ada. Terus waqaf mu'anaqah dan atau muraqabah yang terakhir waqaf kadzalik dengan tanda kalau lazim mim, adamul waqi lam alif, waqaf mutlak to, waqaf jaiz jim, waqaf mujawazza, waqaf kila yang ko lam ya atau kila itu. Terus waqaf aula, wasol aula yang tulisannya sola, atau waqaf aula yang tulisannya kof dengan fa. Terus waqaf kof itu yang tandanya kof. Waqaf sakta yang tandanya ada tulisan sin kaf tak marbutoh atau waqaf saktah atau sintok. Terus waqaf ain, waqaf yang titik 3 2 kali atau itu namanya waqaf muraqabah atau mu'anaqah ya. Terus waqaf kadzalik itu begitu. Untuk yang nomor 3 sudah disiapkan ya. Modulnya sudah disiapkan. Untuk pilihan ganda yang nomor 3 nanti ada tanda wakaf, tabel tanda wakaf. Nah itu kalian tentukan tanda-tanda tersebut wakafnya apa. Misal mim ya wakaf lazim. Misal to berarti wakaf mutlak. Misal jim waqaf jaiz itu begitu. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 untuk soal yang nomor 4 nanti kembali ke surat Al-Mujadilah, ada potongan kalimat surat Al-Mujadilah ayat 11 atau surat Az-Zumar ayat 9. Terus disuruh memilih terjemahnya. Itu untuk yang nomor 4. Untuk yang nomor 5 kembali ke potongan ayat Al-Mujadilah dan Az-Zumar di antara 2 itu. Kemudian suruh menjelaskan arti harfiahnya dengan benar. Sama saja mengartikan. Nah untuk yang nomor 6 itu nanti ada potongan hadis. Silakan dibuka lagi modulnya. Untuk yang nomor 6 ya. Potongan hadis tentang keutamaan mencari ilmu. Misal man salaka yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu misal hadis riwayat Imam Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa enggak punya modulnya, Pak. Enggak punya modul ya. Aduh. Hadis tentang menuntut ilmu atau mencari ilmu. Hadisnya terkenal semua. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Itu seperti itu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib, sangat wajib bagi setiap orang Islam.
Nah, hadis yang satu lagi, man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan dua-duanya maka dengan ilmu. Itu hadisnya besok dibaca juga. Tapi kemungkinan besar yang keluar man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Itu hadis yang pertama. Sepil soal bahas kisi-kisi mau belajar makanya. Untuk soal yang nomor 7, disajikan hadis tentang menuntut ilmu, peserta didik dapat mencontohkan perilaku yang sesuai dengan isi kandungan hadis tersebut. Kalau perilaku yang sesuai dengan mencari ilmu ya seperti apa namanya, senang membaca, itu begitu. Belajar, tidak malu bertanya, itu salah satu perilaku yang mencerminkan kita mencintai ilmu pengetahuan, itu begitu. Itu yang nomor 7. Yang nomor 8, disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan isi kandungan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Az-Zumar ayat 9. Misal isi kandungan Az-Zumar itu dibuka di halaman 10. Dibuka di halaman 10 ya. Itu nanti fokusnya itu. Misalnya Az-Zumar, semangat mencari ilmu. Pertanyaan, apakah sama orang yang beribadah dengan ilmu dengan orang yang beribadah tanpa ilmu? Atau apakah sama, itu isi kandungannya, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya belajar toh yo. Wong ini juga lagi belajar. Masa nggak belajar? Ini cuma 39 anak loh, 2 kelas, nggak penuh, nggak apa-apa lah. Pokoknya secara kemarin Pak Guru laporannya ke kepala sekolah mau menyampaikan atau membahas kisi-kisi lewat live. Loh apa belum dikirimi kisi-kisinya? Yang tidak punya modul, jadi nanti kisi-kisinya dibuka. Ada yang belum punya kisi-kisi apa? Cikong nggak apa-apa, udah punya kisi-kisinya, udah Pak kisi-kisinya. Oh ya sudah, loh kok belum? Ada yang belum? Ini nanti Rizky aja ini kelas berapa, nanti minta ya, yang belum punya kisi-kisinya minta. Belum. Kemarin sudah tak kirimkan ke Putri Nabila. Rizky 9E belum, oke. Zia kelas berapa ini? Zia. 9C, oh 9C belum juga. 9D dan 9C, oh kok pada belum punya kisi-kisinya, seharusnya sudah pegang. Dari kemarin sudah tak kirimkan. Malah sudah. Waalaikumsalam. 9E belum ada kisi-kisinya. Ya udah nanti kamu Vian WA ke Pak Guru ya.
Sekarang boleh sambil WA, nanti tak kirim kisi-kisinya. Ini berarti yang belum nggak masuk ke grup, ini berarti nggak masuk ke grup. Bismillah. Enggak, itu sambil kisi-kisinya 2 info hari ini. Saya mau bahas materi kelas 9 plus kisi-kisinya. Ya sudah, yang sudah dengar pembahasan tadi silakan di-share ke teman-temannya. Yang mau, yang tidak mau ya berusahalah bagaimana besok mengerjakan soalnya dengan baik hasilnya. Untuk urean nomor 41, untuk urean ya, disajikan pernyataan peserta didik dapat mencontohkan perilaku semangat mencari ilmu dengan benar. Silakan dicari. Itu di nomor 10. Di nomor 10 untuk yang urean nomor 41 ya. Di nomor 10. Jadi perilaku yang benar semangat mencari ilmu. Untuk pilihan ganda nomor 9 bab iman, disajikan tabel peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Pengertian iman kepada hari akhir. Silakan buka bab 2. Bab 2 halaman 22. Nggak ada LKS. Ya nggak ada LKS, dicatat aja. Besok minta bantuan kepada yang punya LKS. Boleh difoto LKS-nya yang sesuai dengan kisi-kisi ya. Nomor 10. Potongan ayat Al-Quran dalil tentang hari kiamat. Itu yang nomor 10. Peserta didik menentukan isi kandungan ayat tersebut dengan benar. Misal Al-Hajj ayat 7. Wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, kamu nanti disuruh milih kandungan ayat tersebut. Itu begitu. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, halo. Oke ya, nomor 11. Sambil dibuka modulnya dan kisi-kisinya. Untuk pilihan ganda nomor 11, disajikan potongan ayat Al-Quran. Peserta didik mengaitkan potongan ayat tersebut dengan macam-macam hari kiamat dengan benar. Di sini kalau macam-macam hari kiamat atau hari akhir itu kan ada kiamat sughro dan kiamat kubro, itu kan begitu. Nah, nanti ayatnya kalau kiamat sughro An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapati kamu, kendati pun berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Itu kiamat sughro. Kiamat sughro berarti kematian.
Terus lagi kiamat kubro. Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jisin. Ganteng HP-nya apik, orang ganteng. Itu ya untuk nomor 11. Nomor 12, tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro dengan benar. Nanti ada pilihan. Berarti kamu buka halaman 27 ya. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Tanda-tanda kecil datangnya hari akhir. 26 dan 27. Nggak apa-apa yang ketinggalan, nggak apa-apa. Nanti bisa tanya ke teman-temannya. Nomor 12 tanda-tanda hari kiamat. Nomor 13 disajikan ilustrasi tentang hari kiamat. Terima kasih yang nge-give, terima kasih. Ngopi, oke, ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Disajikan ilustrasi peristiwa hari kiamat. Peserta didik dapat menentukan pendapat ahli dengan benar. Misal rangkaian peristiwa hari kiamat itu kan kiamat kubro yang dimaksud ya. Jadi setelah malaikat Israfil meniupkan trompet atau sangkakala yang kedua, terjadilah beberapa peristiwa berikut. 1. Yaumul Ba'as, hari dibangkitkan manusia dari alam kubur. Yaumul Mahsyar, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Terus Yaumul Hisab, kemudian manusia dihitung amalnya. Yang rajin sholat, yang tidak, yang rajin bersedekah, yang tidak, yang rajin beramal atau yang tidak, nah, gitu. Orang nak ini ke Pak ora apa, sing penting kamu ikut live-nya Pak Sukron. Semoga nanti tidak sampai jam 4. Ya jam setengah 4 atau jam 3 lebih sudah selesai. Ini sambil dibuka yang ada modul dibuka ya. Sambil dibuka modulnya, sambil dicelantengi ini yang keluar begitu. Oke. Minggu ngesuk mancing nang Aring Kuaru. Bayar 50.000 li rokok 76 sebungkus. Nomor 14. Peristiwa hari akhir peserta didik mengurutkan. Tadi yang dikatakan oleh Pak Guru ada Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar atau dikumpulkannya orang di padang mahsyar, terus Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza, sampai kepada titian Sirat. Jadi nanti kita setelah ditimbang amalnya, kita di jembatan Shiratal Mustaqim yang terbuat dari satu rambu dibagi menjadi 7 jembatan menuju surga. Itu proses yang ke-6. Nah, nanti yang ke-7 surga neraka ila akhirih, itu seperti itu. Nah, ini bab ini kan bab mawas diri ya, biar kita lebih baik lagi dalam menjalani hidup, banyak beribadah, rajin sholat, banyak beramal. Kemudian kita menjadi mawas diri karena kita akan menemui yang namanya kiamat sugro, yaitu kematian. Nah, kemarin kita sudah melihat secara langsung Pak Imam yang sakitnya cuma sebentar ternyata sudah mengalami kiamat sugro atau dipanggil oleh Allah. Jadi tidak ada jaminan
kita berumur panjang, syukur kita berumur panjang, itu begitu. Lanjut nomor 15. Ada peristiwa hari kiamat lagi, kita disuruh peristiwa ya, ada sajian peristiwa, nanti kita disuruh mengurutkan urutan yang benar dari yang Pak Guru sampaikan tadi. Terus nomor 16. Peserta didik dapat membedakan nama-nama surga dan neraka. Coba dibuka di modul halaman 28. Nah, jawabannya baik, ngesuk nek ngasih nyontoh kewenangan wong pengawase malah berabe, itu seperti itu. Nama-nama surga ada surga Firdaus, surga Aden, surga Ma'wa, surga Nangim, surga Al-Khulid, Darussalam, Darul Muqamah, Darul Akhirah, Husnul Ma'ab atau Husna, itu nama-nama surga. Ini nanti nama-nama surga di soal nomor 16 ya, pilihan ganda, silakan dibedakan. Mungkin nanti ada pertanyaan, ini nama surga apa nama neraka? Misal nama neraka juga ada neraka jahanam, neraka lazo, neraka khutomah, neraka sya'ir, neraka sakor. Itu bagi yang males sholat nanti masuknya ke neraka sakor. Di sana banyak ular gede-gede, dicokoti, itu di neraka sakor. Terus neraka jahim dan neraka hawiyah. Oke, kopinya diseruput. Ya, terima kasih yang ngasih kopi. Nomor 17, hikmah beriman kepada hari kiamat. Pilihlah hikmah dari beriman kepada hari kiamat dengan benar. Nanti ada pilihan. Hikmahnya ya memperkuat keyakinan, itu yang jelas. Itu yang pertama. Memperkuat keimanan, itu yang pertama. Yang kedua, meyakini segala perbuatan pasti akan dibalas. Itu ada makhluk kecil di belakang. Terus kemampuan untuk mengatur respon sosial. Nah, penting karena kita nanti akan meninggal dunia, maka bersosialisasi atau bermasyarakat itu menjadi salah satu hikmah yang harus kita laksanakan. Karena yang akan mengurus kita nanti setelah meninggal itu bukan saudara kita, bukan keluarga kita, tapi rata-rata tetangga keluarga kita pada sedih-sedih. Syukur nanti diurus oleh keluarga kita sendiri, oleh anak kita sendiri, ikut memandikan, ikut menyolati, ikut mengkafani, bahkan sampai mengkubur. Itu luar biasa. Orang tua yang meninggal, anaknya ikut ngurusi dalam memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Itu Masya Allah. Ada keterangan yang mengatakan seperti didoakan oleh satu nabi. Itu kalau anak kita bisa mengurus manakala kita meninggal dunia. Itu seperti itu. Oke ya, selanjutnya untuk urean soal ISE nomor 42. Nanti peserta didik disuruh menjelaskan bentuk mawas diri sebagai wujud iman kepada hari akhir. Wujud iman kepada hari akhir. Mawas diri sebagai wujud iman kepada hari akhir. Silakan ditengeri ya. Wujud mawas diri sebagai wujud iman kepada hari akhir. Selanjutnya soal nomor 18. Silakan buka bab 3.
Nah ini. Etika pergaulan dan komunikasi Islami. Silakan buka bab 3. Yang pertama, pengertian etika pergaulan dalam ajaran Islam. Itu disuruh cari pengertiannya. Multiple choice atau pilihan gandanya disuruh mencari pengertian etika pergaulan dalam Islam. Di halaman 38, silakan ditandai halaman 38. Nomor 19, disajikan potongan ayat Al-Quran, terus kamu disuruh menjelaskan isi pesan yang terkandung dalam ayat tersebut. Kalau ayat Al-Qur'annya berarti Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi di Al-Hujurat ayat 13 ini Allah berbicara kepada manusia, "Hei manusia, saya ciptakan kalian semua itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti atau Maha waspada." Jadi intinya kita berbeda-beda itu memang sudah kehendak Allah, itu begitu. Pasti yang keluar itu Al-Hujurat ayat 13. Itu untuk soal nomor 19. Jadi kandungan ayatnya adalah mengakui keragaman manusia dan yang paling mulia di antara di sisi Allah yaitu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ya orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu seperti itu. Ini teman-teman TikTok Pak Guru yang pada seliweran keluar masuk, mohon maaf ini karena lagi dibuat sesi untuk membahas kisi-kisi siswa-siswa kami, karena kemarin ya untuk kelas 9, yang tidak kelas 9 out dulu, keluar dulu yang non kelas 9. Bu Salis mau masuk ikut membahas kisi-kisi untuk anak-anak saya. Boleh. Duh, di tengeri dilihat nang Bu Salis gitu di grogi. Ini anak-anak ini ada bu guru agama yang cantik cerita dari SMP Negeri 1 Alian. Ini sebenarnya bukan kelas saya Bu Salis. Ini kemarin karena saya ditinggal wafat oleh guru agama PNS yang ngajar kelas 9, jadi ini kemarin dilimpahkan ke saya. Tapi saya bisanya hanya lewat TikTok, saya lapor ke PLT kepala sekolah. Jadi ya nggak apa-apa lah, biar nanti teman-teman kelas 9 walaupun masih ada beberapa bab yang belum disampaikan, nanti disampaikan lewat kisi-kisi. Oke ya, lanjut anak-anak. Yang nomor 20 nanti akan disajikan hadis atau pernyataan dari sebuah hadis. Anak-anak nanti disuruh menentukan isi hadis tersebut terkait dengan etika pergaulan dengan orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Itu hadisnya silakan dibuka di halaman 40. Malam yarham sohirona wa ya'rif haqqa kabirona falaysa minna. Barang siapa yang tidak mengasihi anak kecil
dan mengetahui hak orang yang lebih senior atau lebih sepuh, maka bukan termasuk umatku. Itu kata Nabi seperti itu. Itu pasti hadisnya. Hadis riwayat Abu Daud halaman 40. Silakan nanti ditandai ya anak-anak kelas 9. Untuk nomor 20. Untuk nomor 21 ada potongan ayat. Berarti kembali lagi ke halaman 39 di modul Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13. Ayat tentang etika komunikasi yang islami. Peserta didik dapat menentukan isi atau pesan yang terkandung pada ayat tersebut dengan benar. Itu kembali ke 39 lagi ya. Terus nomor 22. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menerapkan etika pergaulan dan komunikasi islami di lingkungan yang benar. Itu nanti berarti halaman 39 tentang etika pergaulan dengan orang yang lebih tua, dengan teman sebaya halaman 40, dan pergaulan yang lebih muda halaman 41. Nomor 23 disajikan beberapa gambar. Peserta didik dapat menerapkan kalimat thayyibah yang digunakan dengan benar. Kalimat thayyibah ya. Misal, Assalamualaikum, Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, Allahu Akbar, Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Nanti ada pertanyaan terkait dengan kalimat-kalimat tersebut. Nah, kamu tentukan yang sesuai dengan arahan pertanyaannya. Kalau memulai pembicaraan berarti Assalamualaikum. Kalau kamu melihat keindahan alam atau keindahan pokoknya keindahan apapun, mungkin keindahan laut, keindahan ini dan lain-lain, kamu bisa mengucapkan Subhanallah. Atau rasa kagum dan lain sebagainya bisa mengucapkan Masya Allah. Kalau misal melakukan kesalahan terhadap orang lain, kamu bisa beristighfar, Astaghfirullah. Atau misal istirja, mendengar kabar musibah, kecelakaan atau apa, atau orang meninggal, bisa innalillah wa inna ilaihi roji'un. Besok ada pertanyaan, sebutkan apa itu istirja. Nanti pilihan gandanya kan keluar. Nah, kamu pilih yang innalillah wa inna ilaihi roji'un. Itu untuk nomor 23. Yang nomor 24. Disajikan ilustrasi. Ilustrasi berarti ada semacam istilahnya gambaran peristiwa. Nah, kamu disuruh menerapkan etika komunikasi Islami yang benar. Ya, ada menerapkan berarti ya macam-macam lah. Etika-etika pergaulan dengan yang lebih tua, lebih mengucapkan salam, berbuat baik, menjaga perasaan, bertutur kata yang baik, bersikap rendah hati, bersyukur atas kebaikan,
menghormati dengan tulus dan sepenuh hati, mendengarkan atau mengikuti nasihat orang tua, mencontoh perilaku positif, mendoakan orang tua dan saudara-saudara kita, itu salah satu atau salah banyak dari penerapan etika komunikasi itu. Nah, tadi kan sudah digambarkan kepada orang yang lebih tua, misal orang yang lebih muda ya bersikap kasih sayang, memberikan keteladanan, berkata santun, tidak melakukan perundungan atau pembulian, memanggil dengan panggilan yang sopan, tidak menghina, tidak menyuruh yang kurang ajar, memberikan nasihat dengan ramah, menolong jika dibutuhkan, bersabar, itu seperti itu. Kalau yang sebaya, teman-teman kamu ya mengucapkan salam, bertegur sapa, saling memahami kelebihan dan kekurangan, dan lain-lain. Silakan di perdalam untuk halaman 39, 40, dan 41 ya. Terus nomor 25. Menentukan hikmah etika pergaulan. Berarti kamu buka di modul. Yang tidak punya modul nanti komunikasi dengan yang punya modul ya. Untuk minta yang ditandai. Nomor 45. Itu berarti untuk yang soal nomor 25. Itu di modul nomor 45. Silakan ditandai hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami. Udah ya. Itu untuk bab 3. Dan pertanyaan uriannya nomor 43. Ini dicatat. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menyebutkan etika pergaulan dengan orang yang lebih tua, teman sebaya, orang yang lebih muda, dan lawan jenis dengan benar. Berarti nanti kamu menyebutkan etika, itu anaknya Pak Guru yang di atas tuh. Ompong lagi ompong. Tuh. Nomor 43. Jadi menyebutkan etika pergaulan. Nah, tadi sudah saya sebutkan semua. Jadi menyebutkan etikanya atau attitude-nya atau akhlaknya. Misal dengan keluarga ya, dengan tetangga atau di sekolah misal lingkungannya, mengucapkan salam dan sebagainya itu tadi. Jadi halaman 40, 41 untuk jawaban nomor 43 isinya. Sampai 42 silakan nanti dipahami di kisi-kisinya ya. Oke, clear untuk bab 3. Sekarang buka modulnya bab 4. Halaman 56. Ya, 56. Bersyukur dengan akikoh, peduli sesama dengan berkorban. Ini yang halaman 56. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian penyembelihan hewan dengan benar. Berarti definisi dari menyembelih hewan dengan benar. Silakan dibuka halaman 56, ditandai. Untuk pilihan ganda nomor 26. Nomor 27, macam-macam penyembelihan dan jenis hewan yang disembelih dengan benar. Balen Pak, aku nembe mlebu. Komisar rampung. Ya yang penting kamu bawa modul sama buka kisi-kisinya ya. Dek itu siapa Dek? Aduh. Hudor. Kemudian Dor. Wis di kisi-kisina burung. Dor.
Umaiza turun. Umaiza turun. Sang di atas. Nomor 27. Itu silakan dibuka halaman 57. Halaman 57 ya. Bentar. Macam-macam menyembeli dilihat dari keadaan hewannya. Itu yang nomor 5 sama yang nomor 4. Itu. Pokoknya 3, 4, 5. Itu untuk yang nomor 27. Nomor 28 masih sama. Disajikan ilustrasi, peserta dapat menerapkan ketentuan penyembelian dengan benar. Itu yang nomor 4. Yang nomor 28, sorry. Yang nomor 29. Potongan hadis. Silakan buka potongan hadis nomor 29 ya. Ibadah akikah dan korban dan menentukan isi kandungan yang benar. Untuk nomor 29 silakan kamu buka halaman 60. Kulluhula min rohinatun bingaki kotihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yukhlaq wa yusamma. Setiap anak tergadai dengan akikahnya, akikah itu disembelih pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. Itu hadisnya riwayat Abu Daud. Silakan untuk yang nomor 29 halaman 60 itu. Sudah ya? Nomor 30. Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menerapkan ketentuan ibadah akikah dan kurban dengan benar. Menerapkan akikah dengan benar. Itu nanti ada ilustrasi terkait dengan akikah dan kurban ya. Nanti alon ya paklah orang mudeng nek banter-banter ya wis. Oke. Pak Guru ya Kianu ya. Gimana Kianu? Nomor 31 masih tidak bisa jauh dengan 30. Penerapan ya, C3. Disajikan ilustrasi di yang 31 disajikan pernyataan, C2 penentuan. Peserta didik dapat menentukan ibadah akikah dan kurban dengan benar. Pernyataan, nanti kamu pilih pernyataan yang benar, itu seperti itu. Ini kok ngelag ya? Duh. Oke. Udah pulang dari Kebumen. Ya sorry. Gimana? Sudah oke? Ini tadi sama TikTok
Oke. Oh ya, oke. Nomor 32. Menentukan hikmah ibadah akikah dan kurban dengan benar. Hikmah akikah dan kurban dengan benar. Itu halaman 63. Halaman 63 poin 7 tuh, hikmah kurban. Ya. Terus halaman 61 poin 7, hikmah akikah. Jadi yang ditanyakan di antara hikmah akikah dan hikmah kurban. Dibaca lah pokoknya, biar kamu nanti lebih spesifik. Ya, oke. Nomor 33. Disajikan potongan ayat menyebutkan terjemah arti harfiah dalil atau dasar hukum ibadah akikah dan kurban dengan benar. Ini berarti untuk halaman 33 silakan ditandai halaman 61 yang inna atau inakal kausar fasoli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, itu dalil kurban. Yang halaman 61. Yang dalil akikah dalil menyembelih hewan ya. Itu ina atau ina lah pokoknya dalil kurban itu ya. Ina atau ina kalau kalau ayat pasti kurban. Alon-alon Pak, oke. Itu yang kelas 7 keluar, ini kelas 9, yang kelas 7 besok Rabu malam Kamis jam 6:30. Keluar kamu, Berlian. Ini kelas 9, jangan ganggu. Target mah ya. Bentar. Mawar 1, mawar. Selanjutnya untuk tadi ya, ayat yang dalil kurban atau ayat itu pasti surat Al-Kautsar. Hafal semua kan? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu yang nomor 33. Nomor 34. Disajikan tabel menentukan ketentuan ibadah akikah dan kurban dengan benar. Menentukan ketentuan ibadah akikah dan kurban dengan benar. Misal ketentuan penyembelihannya, ketentuan hewannya, kalau unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 2 tahun, atau domba atau biri-biri 1 tahun, itu seperti itu. Kalau kita ya kenalannya ya kambing apa itu? Kambing Jawa 2 tahun. Lah nek kambing ini gimana kambing apa, Bu? Apa? Nah, gembel 1 tahun. Bismillah, gembel oke. Bismillah. Kopi yuk, kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar lagi mau selesai. Nomor 34. Sudah ya. 35.
Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menentukan ibadah akikah dan kurban dengan benar. Ini bab 4 yang belum disampaikan oleh almarhum Pak Imam, itu tentang akikah dan kurban. Kalau dalil ayatnya Inna a'toina kal kausar, hafal semua kan kelas 9. Tinggal nanti terjemahnya, Inna a'toina kal kausar artinya apa? Gitu loh. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat dan berkurban atas nama Tuhanmu. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Itu dalilnya kurban. Kalau dalilnya akikah, hadis Nabi, kullu hulamin rohinatun bingaki kotihi tuzbahu anhu yauma sabingihi wa yukhlaqu wa yusama. Yang namanya setiap anak kecil, itu artinya setiap anak kecil atau anak yang baru dilahirkan itu tergade dengan akikohnya. Nah, kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Kemudian akikoh itu disembelih di hari ke-7-nya. Dia dilahirkan, kemudian dicukur, wayuhlaku, dicukur anak yang dilahirkan itu, wayusama, dan diberi nama. Sing jenane diarani walimatu tasmiyah atau pesta menamai anak, itu begitu. Nah sekarang urean atau ISE nomor 44. Peserta didik dapat menentukan hal-hal sunnah dan makruh dalam penyembelihan hewan dengan benar. Ini berarti disajikan pernyataan, peserta didik dapat menentukan hal yang sunnah dan makruh. Orang mudang ya wis manduk-manduk. Orang muda manduk-manduk lah. Hal yang sunnah dan makruh bisa nanti ya. Hal yang sunnah dan makruh. Nah ini halaman 59. Itu untuk ISE nomor 44. ISE nomor 44. Urean nomor 44. Masuk soal aja kakek kepriwe lah. Oh yang namanya sekolah itu yang diolah itu otaknya, bukan perutnya. Ya. Jadi otaknya digunakan. Ini saatnya diuji otak kamu besok untuk mengerjakan soal asesmen sumatif akhir semester 1. Ya, terima kasih. Oke, dilanjutkan ya. Untuk urean nomor 44, itu jawabannya halaman 59. Item atau item D dan item E. Item D dan E. Lanjut, oke. Ini nanti kalau sudah selesai pertanyaan. Nomor 36. Sekarang buka bab 5. Silakan. Buka bab 5 yang pegang modul. Kita bicara daulah Safawi di Persia. Persia itu Iran ya. Di negara Iran. Disajikan tabel raja-raja daulah Safawi. Peserta didik dapat menyebutkan raja daulah Safawi dengan benar. Silakan
untuk pilihan gandanya yang bab 1 itu halaman 72. Abu Muzaffar Ismail bin Haidar As-Safawi atau Ismail 1. Terus Daulah Safawi Tahmasa bin Sa Ismail. Nah, itu di Tengeri ya. Nah, terus lagi ada Ismail Mirza atau Ismail 2. Itu raja-raja Ismailnya, raja-raja Daulah Safawinya itu di Celanteng. Terus raja yang keempat itu ada namanya Fahmi ya. Fahmi. Muhammad Khodambadeh. Muhammad Khodambadeh atau Raja Muhammad 1. Itu raja yang keempat. Four king of Daulah Safawi in Persia or Iran in the now. Sekarang Iran, dulu Al-Farisi, Al-Persia, oke? Halaman 37, jangan sampai salah milih ya. Ingat-ingat, rajanya yang pertama tadi sudah ya. Abul Muzaffar Ismail bin Haidar As-Safawi. Yang kedua, Tahmasa bin Sah Ismail As-Safawi Al-Husaini Al-Musafi atau Tahmasab 1. Tahunnya nanti. Terus raja yang ketiga itu Ismail Mirza atau Ismail 2. Raja yang keempat Muhammad Khodabandeh. Muhammad Khodabandeh ya. Itu yang keempat. Nomor 37, asal mula berdirinya Daulah Safawi. Disajikan pernyataan. Ini kamu bisa membaca halaman 72 item 1. Sejarah peradaban Islam masa Daulah Safawi. Itu sejarah berdirinya ya, awal mula berdirinya. Jadi di sana dikatakan bahwa Daulah Safawi itu menganut ajaran Syiah. Syiah itu ya yang mengakui sahabat itu hanya Ali bin Abi Thalib. Itu Syiah. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman tidak diakui oleh orang Iran. Berbeda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia namanya Sunni. Sunni itu mengakui 4 sahabat Nabi. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu begitu. Oke ya, lanjut. 38. Menjelaskan kemajuan dan kemunduran Daulah Safawiyah. Itu berarti nanti kamu buka halaman 73. Silakan. Buka halaman 73. Halaman 73, item 2 dan 3. Masa kemajuan dan kemunduran. Nomor 38 sama 39 sama dengan 38. Ada narasi. Berarti yang satu kemajuan, yang satu kemunduran. Yang nomor 40. Yang nomor 40
Peserta didik dapat menjelaskan manfaat atau mempelajari sejarah perkembangan Islam dengan benar. Itu berarti yang nomor 40, pilihan gandanya halaman 74. Contohnya, kegigihan dalam Safawi dalam bidang politik, mampu mengatasi berbagai masalah di dalam negeri. Terus kegigihan dalam bidang ekonomi, kegigihan dalam bidang keagamaan, kegigihan dalam ilmu pengetahuan, kegigihan dalam pembangunan fisik, kegigihan dalam bidang seni dan budaya. Itu keteladanan-keteladanan yang kita contoh dari Daulah Safawiyah yang kemudian sekarang menjadi negara Iran, negara yang sedikit ada perbedaan pandangan. Kalau kita Sunni, ahlu sunnah wal jamaah, kalau Iran itu Syiah. Hanya percaya sahabat Nabi, yang terkeren itu ya sahabat Ali. Tapi Iran sekarang satu-satunya negara yang membela Filistin atau Palestina secara terang-terangan. Dan berani bertempur dengan Israel. Satu-satunya negara Islam yang berani adalah Iran. Ini terlepas dari perbedaan pandangan. Oke. Pilihan ganda 40, urian 5 soal. Betul. Total 45. Untuk isi atau urian yang terakhir nomor 45 yaitu disajikan narasi model kepemimpinan raja-raja Daulah Safawi. Narasi model-model kepemimpinan Raja Daulah Safawi. Peserta didik dapat menyimpulkan pelajaran yang bisa diambil dengan benar. Berarti jawabannya nomor 74 di dalam modul. Misal begini, jawabannya ya. Lah kok bahas jawabannya, silakan dibaca sendiri, nanti menyimpulkan sendiri. Baru bangun Pak. Ilham boys. Petakonan ring bandir kelasmu Ham sing wis melu. Iya ya, melu kisi-kisi. Silakan 11 menit untuk bertanya. Silakan. Saya beri 5 pertanyaan, nanti dijawab 2 menit. Medan Al-Imam dan Nisful Jahan. Medan Al-Imam dan Nisful Jahan. Yang ada hubungannya dengan bab ini aja, silakan. Ada enggak? Kalau enggak ada ya berarti sudah selesai. Silakan. Nanti saya coba baca sebentar. Beda-beda, Medan Al-Imam dan Nisful Jahan itu beda. Kalau itu ya istana, semuanya istana ya. Ada lagi? Silakan. Yang mau tanya lagi? Silakan, kalau tidak ada berarti sudah selesai. Lebih cepat 40 menit dari perkiraan yang itu mawarnya, kasih satu mawarnya satu lagi. Mawar satu lagi. Yang punya mawar. Ya, satu lagi nih. Ayo, sotok mawar. Terima kasih, Riz. Orang usah kakak Riz. Cukup Riz. Ngesuk maning lah. Meminta malah nggak usah. Yang belum
mengikuti pembahasan kisi-kisi dari seluruh kelas 9, silahkan komunikasi dengan yang lengkap dari awal sampai akhir menonton Pak Sukron membahas kisi-kisi. Karena Pak Sukron sudah spesifik mengarahkan ke modul. Jadi memang ini kisi-kisinya berangkat dari modul. Karena buku paket yang dipakai untuk tahun 2025, tahun pelajaran 2025-2026 itu yang sesuai dengan kisi-kisi modul. Jadi buku paketnya besok untuk semester 2. Jadi semester 2 besok nggak ada modul, adanya buku paket yang dipinjamkan dari perpustakaan untuk ngajar. Itu begitu. Kalau yang sekarang, yang deep learning, itu memang pakai modul. Yang RPM atau rencana pembelajaran mendalam, yang kurikulum Merdeka Deep Learning itu memang panduannya modul. Kalau di dalam buku pakai tambah bingung lagi. Itu begitu. Dan soal harus sesuai dengan kisi-kisi dari MGMP Kabupaten, MGMP Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari Kabupaten. Itu begitu ya anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Saya kira itu nanti kalau yang butuh rekaman ini akan saya upload ke YouTube, saya download, terus nanti disebarkan ke anak-anak yang belum Assalamualaikum Pak Kiai. Nanti silakan disebarkan ke anak-anak yang belum menonton live saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat belajar untuk seluruh kelas 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan boleh off, nanti rekamannya tak up langsung ke YouTube. Begitu. Ya, cukup ya. Ngopi dulu, ngopi. Bismillah. Ada anak wedon ge, anakku sing kepengin artis. Enggak pakai baju lah. Enggak pakai baju sana. Kepalanya doang yang kelihatan. Oke, terima kasih ya, oke. Kabari temannya ya. Syukur mau belajar lah. Ya, kalau mau pinter ya harus belajar. Kasihan pada sekolah di rumah. Nama YouTube-nya nanti Sukron Maksudi Official. Sukron pakai S biasa aja. Sukron Maksudi Official. Nanti saya download habis maghrib misalnya sudah ada di YouTube-nya. Untuk yang rekaman sekarang. Biar nanti anak-anak bisa mengikuti sampai awal dan belajar mempersiapkan 5 hari ya, 5 hari sampai hari Senin besok. Yang belum punya buku modul ya moto-moto lah atau apalah terserah, silakan. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.